Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi nasional. Selamat Hari Tani Nasional. Saya Rudi Habedaman, Ketua Umum GSBI, melalui kesempatan ini untuk dan atas nama Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI, segenap pimpinan dan seluruh anggota serta kaum buruh Indonesia mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional 24 September 2022 kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Hormat dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang hingga hari ini terus konsisten berjuang mempertahankan hak atas tanah, berjuang menentang monopoli dan perampasan tanah yang semakin agresif di pedesaan dan perkotaan, serta menuntut segera dilaksanakannya reforma agraria sejati. Hormat dan salut kepada pemuda, mahasiswa, kaum buruh, perempuan, dan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini terus bergerak dan berjuang di jalan-jalan melakukan demonstrasi, bersuara lantang di berbagai media menentang kebijakan pemerintah yang terus menyengsarakan rakyat, menggadaikan kedaulatan bangsa, menentang kenaikan harga BBM, menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja, dan hak-hak demokratis rakyat lainnya. Salam juang untuk kawan-kawan semuanya. Hari Tani Nasional ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September melalui Kepres nomor 169 tahun 1963. Tanggal ini bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU-PA 1960. Dalam pengetahuan GSBI bahwa UU-PA tahun 1960 ini disusun dengan tujuan untuk merombak dan menata ulang struktur agraria Indonesia warisan kolonialisme Belanda yang sangat timpang dan syarat akan kepentingan segelintir orang dan kelompok, tidak berpihak pada kaum tani. Sejarah mencatat, sepanjang perjuangan Indonesia melawan penjajahan kolonialisme Belanda, reforma agraria telah menjadi salah satu semangat dari aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah dan kebebasan akses atas sumber daya alam di Indonesia. Maka, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menjadi satu kemenangan besar bagi kaum tani dan rakyat Indonesia secara umum. Namun, kehadiran dan pelaksanaan undang-undang ini dibajak hingga saat ini. Dari sejak Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini diundangkan, distribusi tanah atau reforma agraria yang diharapkan tidak berjalan, malah perampasan dan monopoli tanah masih terus berlangsung. Tindakan kekerasan terhadap kaum tani, kriminalisasi terus meningkat dan meluas di berbagai wilayah. Problem ketimpangan dan konflik agraria semakin masif dan terus menjadi akar dari setiap persoalan rakyat di berbagai sektor lainnya. Karenanya, bagi GSBI, peringatan Hari Tani Nasional memiliki arti penting untuk merengkuh semangat perjuangan rakyat yang tiada putusnya dan terus berkobar hingga hari ini. Untuk terus memperkuat persatuan kaum buruh dan tani, serta golongan rakyat tertindas lainnya, untuk berjuang bersama. Mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan utama menyelesaikan problem rakyat Indonesia. Terlebih
dalam situasi sekarang, semenjak Omnibus Law Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disahkan, telah mengakibatkan hantaman yang serius terhadap seluruh sendi-sendi penghidupan kaum buruh, kaum tani, dan rakyat Indonesia. Omnibus Law Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah Jokowi untuk memperkuat dan semakin mempermudah kedudukan monopoli imperialisme di Indonesia yang telah dilakukannya sejak periode pertama berkuasa melalui paket kebijakan ekonomi jilid 1-16 dan regulasi lainnya. Omnibus Law Cipta Kerja adalah regulasi yang nyata-nyata memberikan kemudahan bagi bisnis dan investasi, serta intensif lainnya dalam melayani kepentingan imperialis, berjuasi besar komprador dan tuan tanah, serta penyerahan sumber daya alam Indonesia untuk dikeruk habis-habisan, sebagai cara penghancuran tenaga produktif Indonesia dengan memposisikan rakyat Indonesia dengan harga yang murah di hadapan investor, sehingga menjadikan Indonesia negeri terbelakang, terus bergantung dan dipaksa mengemis dengan hutang dan investasi, serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialisme. Yang intinya deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi untuk memfasilitasi hutang dan investasi. Melalui Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya semakin menunjukkan karakter anti rakyat dan semakin mengukuhkan rejim Jokowi Ma'ruf Amin sebagai kaki tangan atau komprador kapitalis monopoli asing. Langkah yang ditempuh rejim Jokowi bukannya membangun industri nasional yang kuat dan mandiri, berlandaskan kemenangan land reform sejati, namun malah memberikan jaminan kepada kapitalis monopoli asing dengan mempreteli hak-hak kelas pekerja hingga menciptakan fleksibilitas tenaga kerja murah yang lebih fleksibel lagi. Tak hanya bagi kaum buruh di perkotaan, dampak Undang-Undang Cipta Kerja juga menimpa kaum tani di pedesaan. Melalui undang-undang ini, negara semakin mudah merampas tanah-tanah rakyat dengan berbagai dalih kepentingan umum, terlebih ditunjang oleh peraturan-peraturan turunannya, yaitu PP nomor 64 tahun 2021 tentang bank tanah, PP nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah, dan PP nomor 42 tahun 2021 tentang PSN, dan lain-lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bagi kaum tani hanyalah kebijakan untuk mengalihfungsikan tanah-tanah produktif dan bahkan pemukiman kaum tani menjadi kawasan-kawasan pembangunan proyek-proyek strategis nasional, perkebunan skala besar, kawasan industri, dan lain-lainnya yang sama sekali tidak menjadi kebutuhan utama rakyat. Monopoli dan perampasan tanah yang semakin masif di pedesaan telah melahirkan kemiskinan yang semakin luas dan menjadi akar dari migrasi paksa bagi sebagian rakyat Indonesia untuk bekerja di luar negeri menjadi buruh migran atau BMI. Sama halnya dengan pemuda mahasiswa yang bermasalah atas sempitnya akses pendidikan dan lapangan kerja akibat tidak berjalannya reforma agraria sejati dan terbangunnya industri nasional. Lulusan mahasiswa banyak yang menjadi pengangguran dan bingung karena tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi. Monopoli dan perampasan tanah, selain menghancurkan penghidupan kaum tani, telah menguras seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seluruh yang dimiliki oleh negeri ini telah dikuras habis akibat monopoli tanah yang didukung oleh negara. Tanpa kemerdekaan atas sumber daya alam, ketika monopoli tanah masih terus eksis, maka bangsa Indonesia tidak memiliki syarat untuk maju, tidak memiliki syarat untuk membangun industri nasional sebagai jalan pembebasan untuk mesejahterakan seluruh rakyatnya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya menyerukan dan mengajak kepada seluruh badan pimpinan organisasi GSBI dan seluruh anggota GSBI untuk bersama-sama mensukseskan peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2022 sebagaimana agenda yang telah ditetapkan organisasi,
yaitu salah satunya adalah aksi serentak pada tanggal 27 September 2022 dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan sebagai berikut. Batalkan kenaikan harga BBM, yaitu kita menolak kenaikan harga BBM dan menuntut harga BBM untuk segera diturunkan. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja atau cabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Hentikan pembahasan RKUHP. Naikkan upah buruh dan upah semua kelas pekerja. Hapuskan pajak dalam berbagai bentuknya yang dibebankan kepada kaum tani, nelayan miskin, dan kelas buruh serta semua lapisan rakyat yang paling miskin. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Turunkan biaya produksi pertanian kaum tani dan nelayan miskin. Laksanakan reforma agraria sejati dan industri nasional, serta tuntutan-tuntutan hak demokratis rakyat lainnya. GSBI juga mengajak kepada seluruh kaum buruh dari berbagai sektor industri, organisasi buruh, terutama anggota-anggota GSBI dimanapun berada, kaum tani, pemuda mahasiswa, dan berbagai organisasi rakyat lainnya, untuk sama-sama kembali turun ke jalan pada tanggal 10 Oktober 2022 bersama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, cabut Omnibus Law Cipta Kerja, turunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat, naikkan upah buruh, dan hentikan pembahasan RKUHP. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Tani Nasional. Hidup kaum tani Indonesia, Soko Guru Pembebasan. Hidup kaum buruh, hidup GSBI, kelas buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Jayalah perjuangan rakyat.